Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Exit permit dibatalkan, Habib Rizik tetap pulang. Babe Haikal keluarkan tantangan. Exit permit dibatalkan. FPI, Saudi kirim email ke maskapai, coba gagalkan kepulangan Habib Rizik. Galamedianews.com. Exit permit dibatalkan, Habib Rizik tetap pulang. Babe Haikal keluarkan tantangan. Juru bicara Persatuan Alumni PA 212 Ustadz Haikal Hasan Baras menilai menjelang kepulangan Habib Rizik Syihab banyak framing demi mengesankan kriminal, menyudutkan, memojokkan, atau apapun untuk menjatuhkan nama baiknya. Hal itu diungkapkan pada akun Twitter Ustadz yang akrab disapa Babe ini @haikal_Hasan Minggu 8 November 2020. Ramai beredar kabar yang dibumbui rasa dengki, hasut, dan diselipkan rasa takut dan curiga. Maka terjadilah komplotan yang berupaya untuk menggagalkan kepulangan HMRS Habib Muhammad Rizik Syihab, kata Babe. Ia menyebutkan hal itu bermula dari soal adanya email yang seolah dari HMRS yang membatalkan ke maskapai penerbangan. Lalu lanjut Babe, beredarnya di Twitter, Facebook pidato HMRS yang batal pulang, padahal dengan licik hanya diganti judul oleh sebuah portal. Lebih hina lagi dikutip dan retweet oleh sejenis makhluk yang karena kedengkian di hatinya tak mampu melihat, mendengar, atau merasa. Serangan belum cukup sampai di sana, ada lagi yang melempar isu miring bahwa HMRS itu overstay sehingga harus dideportasi. Dan lebih sadis lagi, ada pejabat yang menyatakan HMRS ada atau melakukan aib selama tinggal di Mekah. Bahkan pernah difitnah memajang bendera ISIS, katanya. Belum cukup sampai di situ, ada lagi wacana kalau pulang akan dibuka kembali kasus-kasus yang lama sehingga harus berhadapan dengan pengadilan. Juga wacana harus dikarantina dulu 14 hari sehingga bisa jadi tidak diizinkan melakukan acara, menerima tamu, mengadakan walimah, dan sebagainya. Mereka lupa bahwa netizen sekarang sudah cerdas, bisa memilih berita benar atau sampah, serta dengan mudah dapat melakukan cross-check langsung dengan berita yang valid. Dan hanya dari orang yang selama ini menjadi wakil atau juru bicara atau sekretaris sajalah yang dapat dipercaya, katanya. Sebagai juru bicara PA 212, ia mengatakan ia ingin tegaskan bahwa sampai saat ini HMRS akan tetap pulang dengan pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SY816 berangkat Senin 9 November 2020 9.30 waktu Saudi dan akan tiba di tanah air di Terminal 3 Bandara Suta Selasa 10 November 2020 jam 09.00 WIB. HMRS secara resmi juga mengucapkan terima kasih kepada Raja Salman bin Abdul Aziz, Kementerian Dalam Negeri Saudi Arabia, Kepolisian Saudi Arabia, serta kantor imigrasi yang memberikan perpanjangan visa sehingga resmi dan tidak ada denda apalagi overstay atau dugaan kejahatan lain, katanya. Saya jadi ingat kasus TKW yang membunuh majikan, WNI yang melakukan kejahatan seksual dan lain-lain. Negara hadir dalam pembelaan, menyediakan bantuan hukum, melakukan negosiasi dengan negara tersebut. Bandingkanlah dengan perlakuan terhadap HMRS, silakan netizen beropini, katanya. Disebutkan HMRS bukan bandar narkoba. Beliau mendatangi tempat maksiat dan menyelamatkan banyak pemuda dan pemudi yang terjerat asusila dan narkoba. Beliau melakukan ini di berbagai daerah dan tidak sedikit harta beliau habis untuk ini. HMRS bukan koruptor. Beliau juga menguatkan KPK dan mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sering dalam berbagai kesempatan mengapresiasi tindakan KPK dan beliau memegang data banyak koruptor dan banyak para korban yang melapor. HMRS bukan cukong. Beliau tidak pernah menggarong ataupun jadi backing dalam merampok harta negara. Walaupun beliau berteman dengan semua lapisan dan golongan,
Tidak ada jarak baik dalam hal etnis tertentu atau kebebasan beragama, semua diperlakukan sama. HMRS bukan pengusaha, tidak ada bisnis beliau, tidak ada sogok menyogok rekanan ini itu, apalagi komisaris. Beliau hanya seorang guru yang melihat ketimpangan dan berusaha meluruskan kembali. Beliau hidup susah karena hal ini, namun beliau hadapi dengan segala risiko. HMRS bukan pengecut, beliau hanya menghindari kriminalisasi dari hal yang tak pernah dia lakukan sama sekali. Dan itu telah terbukti oleh Polri yang menyatakan SP3, di mana bermakna beliau bersih dari yang dituduhkan. HMRS bukan pimpinan partai manapun, bukan tokoh politik manapun, bukan Dewan Surya Parpol manapun. Namun beliau tokoh muslim terbesar saat ini yang mampu mendatangkan lebih dari 10 juta massa di Indonesia. Siapa yang sanggup demikian? Sampai di sini saya menantang, ucapnya. Sekali lagi saya sampaikan, siapa yang sanggup demikian? Tidakkah ini membuka mata kalian bahwa beliau dicintai umat? Silakan seluruh pimpinan partai bergabung dan serukan untuk berkumpul dengan dana sendiri-sendiri untuk datang ke Monas. Silakan, sanggup, ujarnya. Ketika posternya dibakar serentak dari Papua sampai dengan Aceh, hampir di setiap sudut kita saksikan orang memajang posternya tanpa ada yang biayai, tanpa ada yang suruh, tanpa ada yang koordinir. Semua karena cinta dan adanya resonansi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Mbak P. Haikal. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami berharap, berdoa dan berupaya. Segalanya telah kami lakukan, semuanya telah kami upayakan. Mudah-mudahan beliau bisa kembali ke tanah air yang sangat dicintainya. Selasa 10 November 2020 pukul 09.00 WIB, katanya. Sebelumnya Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab menyatakan kepulangannya ke tanah air tidak melalui jalur izin keluar atau bayan safar, melainkan lewat perpanjangan visa yang sudah bertahun-tahun mati. Disebutkan imigrasi Arab Saudi sebelumnya telah menerima permohonan bayan safar atau exit permit darinya. Namun jelang kepulangannya pada Selasa 3 November 2020, imigrasi di Jeddah membatalkan permohonan itu. Pada saat-saat akhir keimigrasian di kota Jeddah, kami mendapatkan kenyataan ternyata akhirnya rencana bayan safar yang semula akan diberikan kepada saya dan keluarga dibatalkan, kata Rizik dalam jumpa pers Rabu 4 November 2020 yang baru diunggah Front TV pada Kamis 5 November 2020. Ia mengaku sempat khawatir setelah pembatalan itu karena bisa membuatnya tak bisa meninggalkan Arab Saudi. Setelah mendapatkan penjelasan dari otoritas Saudi, Rizik menyebut pembatalan bayan safar miliknya itu dilakukan demi kebaikannya sendiri. Walaupun saya dimaafkan, dimaklumi, kemudian diizinkan pulang, tapi catatan itu menjadi buruk. Karena itu otoritas Saudi menyatakan saya tidak layak mendapatkan bayan safar, ucap dia. Meski begitu, Rizik tetap bisa pulang ke Indonesia. Imigrasi Saudi langsung memberi opsi lain, yakni memperpanjang visa Rizik yang telah mati 2 tahun 5 bulan. Nah, ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, dan saya menyampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah Arab Saudi yang telah mengambil satu kebijakan yang luar biasa, tutur Rizik. Exit permit dibatalkan, FPI, Saudi kirim email ke maskapai, coba gagalkan kepulangan Habib Rizik. Galamedia.com. Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab sudah menyampaikan pernyataan akan pulang ke Indonesia pada 10 November 2020. Namun rupanya rencana itu tak berjalan mulus. Sampai saat ini pemerintah Arab Saudi tampak mencoba menggagalkan kepulangan Rizik ke Indonesia. Hal itu diungkap oleh DPP FPI. Sebelumnya Rizik memastikan kepulangannya ke tanah air tidak melalui jalur izin keluar, melainkan lewat perpanjangan visa yang sudah bertahun-tahun mati. Pasalnya, imigrasi Arab Saudi di Jeddah membatalkan permohonan bayan safar atau exit permit yang diajukan Rizik. Pembatalan permohonan dilakukan pada Selasa 3 November 2020. Imigrasi Saudi langsung memberi opsi lain, yakni memperpanjang visa Rizik yang telah mati 2 tahun 5 bulan.
Di Arab Saudi sana, Rizik pun sudah bersiap pulang dan berpamitan dengan orang-orang yang ada di Arab Saudi, termasuk dengan warga negara Indonesia. Kabar terbaru datang dari FPI memberi gambaran lain. Mereka mengklaim jika pemerintah Arab Saudi tengah mencoba menggagalkan kepulangan Rizik ke Indonesia. Hal itu disampaikan DPP FPI lewat akun Twitter resmi @dppfpi_id. Pemerintah Saudi sudah tak lagi bisa dilobi untuk mencegah imam besar, tulis FPI dikutip Galamedia Jumat 6 November 2020. Maka mereka mencoba gagalkan kepulangan HRS via kirim email ke maskapai lanjutnya. Dalam unggahan itu FPI menyertakan dua foto yang sekilas terlihat seperti capture email. Di sana ada permohonan pembatalan tiket ke travel. Warganet pun mengomentari hal itu. Kadang aneh berpikir kedatangan beliau sebaiknya diumumkan setelah beliau tiba di tanah air. Tapi aneh yakin beliau punya pertimbangan dan strategi tersendiri, tulis warganet. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Habibana. Semoga diberikan keselamatan dan keamanan dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Amin ya robbal alamin, timpal netizen. Takutnya ada orang gila di pesawat. Semoga Allah senantiasa melindungi beliau, lanjut warga net lainnya. Demikian, wassalamualaikum.